Salam jumpa pemirsa, Pojok Matraman kembali hadir untuk menyapa Anda. Tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam Pojok Matraman edisi hari ini. Bersama saya Elva Fitria, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita Pojok Matraman edisi hari ini. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Arpus Kabupaten Nganjuk mengadakan pembekalan dalam rangka lomba film pendek literasi yang diikuti oleh pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Nganjuk. Dalam sesi tersebut, para peserta diberi ruang untuk bertanya akan memahami alur dan teknis lomba secara lebih mendalam. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk mengadakan lomba film pendek literasi yang diikuti oleh sekitar 200 peserta dalam 50 kelompok terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Nganjuk melalui media digital sebagai sarana untuk meningkatkannya. Dalam rangkaian kegiatan lomba, Dinas Arpus menyelenggarakan pembekalan kepada seluruh peserta yang berlangsung di ruang audiovisual Perpustakaan Daerah Nganjuk pada 19 Juli 2025. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, Diah Puspitarini menyampaikan tujuan diadakannya lomba film pendek literasi. Kita melaksanakan kegiatan lomba pembuatan video tentang literasi ya. Ini kita tujukan kepada anak-anak muda di Nganjuk, terutama untuk anak-anak sekolah SMP, SMA sederajat ya, dalam rangka untuk menggali kreativitas mereka terkait dengan ya, kita diharapkan dengan kreativitas itu anak-anak lebih banyak membaca, karena membaca itu akan meningkatkan kreativitas anak-anak itu aja. Sehingga nanti kita menggali bibit-bibit mungkin yang ada di anak-anak kita yang ada di Nganjuk untuk lebih lagi berkreasi, itu bisa menjadi nanti menjadi kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan minat bacanya, juga untuk mengembangkan bakat-bakatnya yang telah dimiliki selama ini, terutama untuk pembuatan video yang karena sekarang kan banyak sekali video-video yang berkembang, baik itu untuk pembuatan konten atau mungkin menjadi YouTuber ataupun yang lainnya. Dari 68 kelompok yang mendaftar dan diseleksi hanya tinggal 50 kelompok ya, masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang, jadi semuanya total anak-anaknya 200 orang, anak-anak dari SMP sederajat maupun dari SMA SMK swasta negeri yang sederajat. Pembekalan ini menghadirkan langsung Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang memberikan motivasi dan semangat kepada para peserta. Kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk pun disambut hangat oleh seluruh peserta lomba yang hadir. Selain Bupati, kegiatan ini juga menghadirkan 3 narasumber utama dari kalangan profesional, yakni seorang aktor film, konten kreator, dan sutradara. Mereka memberikan materi mengenai dasar-dasar produksi film pendek serta ide-ide kreatif yang dapat dikembangkan para peserta dalam karya mereka. Bahkan, para peserta juga diajak nobar karya agar mereka dapat memiliki referensi untuk menciptakan karya baru. Kita membaca di era digitalisasi, jadi meningkatkan minat baca di era digitalisasi saat ini. Karena banyak sekali ya kita membaca buku, anak-anak kan juga banyak dengan HP ya sekarang itu. Tantangan kita adalah kita bagaimana anak-anak tidak hanya di HP saja tapi
bagaimana dia membaca di buku maupun di e-book yang ada di koleksinya Dinas Kearsipan Perpustakaan. Ini kalau kita melihat mereka senang sekali ya dengan hari ini diberi pembekalan, mereka senang sekali, terutama ada dari motivasi dari Bapak Bupati terkait dengan bagaimana untuk menjadi mental juara, atau kalau tidak juara kita tidak, tapi kita bisa menggali potensi yang ada di masing-masing. Senang mereka ya kalau melihat, sangat antusias dan semuanya hadir. Ini diundang 200 orang hadir untuk mengikuti pembekalan. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga memberikan pembekalan kepada seluruh peserta terkait dengan lomba pembuatan film. Beliau menilai bahwa lomba ini sebagai ajang positif untuk menggali potensi, sekaligus melatih kreativitas generasi muda Nganjuk. Seni itu ya penikmatnya terbatas. Ada seni untuk masyarakat. Bikin aja. Ada lagi seni untuk festival. Mas Taufan ini jeli banget. Apa saja. Waktu saya di kelurahan juga bikin film apa itu di kelurahan Kedondong, tidak keliru ya. Ini sutradara bagus. Nanti kalau misalnya saya merekomendasikan Mas Taufan itu mungkin jadi bikin kelas-kelasan Mas film. Tapi sampai sekarang saya minta juga belum saya pengen tadi film-film yang tidak sekedar hobi, tapi juga sebagai profesi. Bikin film-film, sebenarnya kalau misalnya bikin film yang bisa untuk profesi, cari duit, bikin konten sih. Mungkin di TikTok atau mungkin di snack video atau mungkin di apa lagi yang ada. Manfaatkan seperti itu. Saya mimpi itu 5 tahun yang lalu belum sampai sampai sekarang. Maka dengan adanya anak-anakku itu mungkin silakan bikin film apa yang bikin skenario, nanti minta bantu Mas Taufan. Terus bikin ya kadang-kadang kita itu kan idealis, background yang apik, kadang-kadang bagus menurut kita. Kalau kita itu kelas festival pasti dikirim ke tingkat nasional, sering juara. Artinya apa? Saya kepingin seni itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Sama ini nanti lomba ini juga begitu. Jangan berkecil hati, misalnya punya saya jelek. Bikin kreativitas, tidak cari juara. Tapi apa? Ya sudah, diapresiasi. Dan saya minta mungkin anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, dorong aja. Seni itu tadi, kembali lagi, seni itu mengalir apa adanya. Sudah, biarkan. Dalam sesi pembekalan lomba film literasi, para peserta yang juga menjadi audiens diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan agar lebih memahami materi yang disampaikan. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi sangat mengapresiasi adanya event ini karena bersifat positif untuk meningkatkan kreativitas generasi muda. Hari ini Dinas Arpus bikin agenda lomba film digital ya. Ada 200 anak terbagi di 50 kelompok ya. Bagus tadi beberapa tanggapannya. Saya senang Arpus juga menggali potensi kreativitas anak-anak dari SMP, MTS, MA dan SMA, SMK ya. Bagus sama-sama semuanya. Ini penting sekali, banyak sekali manfaat. Benar yang juara bisa sertifikat atau apa bisa dipakai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau SMP ke SMA. Yang kedua, mereka punya pengalaman unik ya.
Tadi ya saya katakan silakan lomba tidak mencari juara, tapi apa? Betul-betul mengeksplor kemampuan anak-anak. Bagaimana kolaborasi, karena ini tim 4 anak dalam satu tim itu, maka kolaborasi antar mungkin tokoh bisa, antar sutradara bisa, mungkin antar pembuat aransemen juga bisa dan seterusnya. Sehingga harapan kita tim itu jadi kompak menurunkan atau mengekspresikan hasil karya mereka. Kalau melihat antusias anak-anak seperti apa tuh? Ya bagus tadi, ya. Memang anak-anak Nganjuk ini kan kreatif ya. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan ruang untuk menggali potensi anak-anak untuk kreatif bikin film dan seterusnya. Tadi ya saya tunjukkan, saya pun di Nganjuk juga bikin tadi beberapa film ya. Sedikit informasi bahwasanya Grand Final dan pengumuman pemenang akan digelar pada 28 Agustus 2025 mendatang. Dari Nganjuk, Amin Raharjo melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Pojok Mataraman.